Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, mengatakan umat Islam saat ini, terutama Indonesia, adalah umat yang tertinggal dan terbelakang apabila dibandingkan umat lain di dunia. Kita perhatikan data berikut. Sumber daya alam Indonesia yang subur dan makmur kini 80% dikuasai dan dieksploitasi oleh bangsa lain. Perekonomian Indonesia berada pada krisis yang mengkhawatirkan dan menyebabkan bangsa kita memiliki hutang triliunan rupiah. Sehingga setiap bayi yang lahir di pundaknya terdapat hutang lebih kurang 13,5 juta rupiah. Pendidikan Indonesia yang dahulu dijadikan kiblat oleh Malaysia kini malah terpuruk dan terbelakang, berada pada urutan ke-110 dari 117 negara di dunia. Akibatnya, tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah. Tidak sedikit gedung-gedung sekolah yang ambruk karena tidak terurus. Tidak sedikit guru-guru demonstrasi menuntut kesejahteraan. Tidak sedikit kualitas output pendidikan yang tidak siap berkompetisi di kancah global. Pengangguran merajalela, bahkan yang lebih Memalukan dan mengkhawatirkan. Ternyata 15% dari pengangguran tersebut adalah mereka yang telah mengenyam bangku pendidikan. Betul hadirin? Timbul pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena kita memiliki sumber daya manusia yang rendah. Lantas, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah syarahan dengan judul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Bangsa, dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا شديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin rahimakumullah. Ya mustami'in, Ya mustami'at. Asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul adalah berkenaan dengan permintaan saat Abi Ibnu Waqqas menjelang wafat kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, sedangkan pewarisku hanya seorang anak wanita. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3 saja? Rasul menjawab, Tidak boleh. Bagaimana kalau 1/3 saja ya Rasul? Rasul menjawab, Tidak boleh. Seraya beliau bersabda, innaka antadharu warathataka al-aghniya khairun antadharahum alatai yatakaffafuna an-nas. jika kamu meninggalkan pewarisku dalam keadaan berkecukupan, jauh lebih baik daripada kamu meninggalkannya dalam keadaan kekurangan, sehingga ia menggantungkan hidupnya kepada orang lain. dengan demikian wajib hukumnya bagi saya, kita dan saudara-saudara akan merasa takut apabila meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibi, mantan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia mengatakan, ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai pada generasi masa kini, yaitu lemah fisik, Lemah harta, Lemah ilmu, lemah akhlak, bahkan yang lebih kita khawatirkan adalah lemah akidah. Mengapa demikian? Sebab jikalau pemuda kita memiliki akidah atau iman yang lemah, maka ia akan mudah terkena dampak negatif globalisasi. Sebagai bukti, tidak sedikit anak-anak muda kita yang terbiasa menelan heroin, kokain, ganja. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang menghisap sabu-sabu dan lem. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang gemar melakukan judi, remi, domino, gaplek dan kiu-kiu. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjebak dengan budaya pacaran, free love,
free sex, kumpul kebo, hidup dalam satu rumah tanpa diikat tali pernikahan. Na'udzubillah. Summa. Na'udzubillahi min. Itulah dampak langsung dari SDM yang rendah yang harus kita waspadai. Lantas, bagaimanakah pandangan Islam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Penggalan surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut terdapat kalimat iman dan ilmu yang disebutkan secara beriringan, mengandung arti bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari ilmu. Begitupun sebaliknya, manusia yang beriman tapi tidak memiliki ilmu, ia akan menjadi lemah dan mudah diperdaya. Sebaliknya, manusia yang pintar tapi tidak memiliki iman, ia akan menjadi jahat, Ganas. bahkan lebih ganas dari binatang buas. Betul hadirin? Pantas apabila Albert Einstein mengatakan, science without religion is blind, but religion without science is lame. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Dengan demikian, jelaslah sumber daya manusia yang diharapkan oleh bangsa ini adalah manusia yang memiliki iman yang kuat, ilmu yang mantap. Oleh karena itu, kita tidak hanya dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, teknokrat-teknokrat brilian, politikus-politikus cerdas, tetapi kita pun dituntut untuk mencetak orang-orang yang benar, insan-insan yang beriman, dan individu-individu yang berakhlak mulia. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka kami mengusulkan, pertama, kepada pemerintah, tolong pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti diberikan porsi yang lebih dalam kurikulum nasional negara kita. Selanjutnya, berikan apresiasi penghargaan kepada lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, terlebih lembaga pesantren. Sebab dari lembaga inilah lahir generasi-generasi yang berbudi luhur. Kedua, kepada orang tua, tolong didik anak-anak kita dengan pendidikan keimanan dan akhlak. Sebab orang tua dan rumah sebagai motor penggeraknya adalah sekolah pertama dan utama. Apabila disiapkan dengan baik, maka akan dapat melahirkan generasi-generasi yang baik pula. Ketiga,
kepada seluruh warga negara Indonesia. Mari turut berpartisipasi sesuai dengan skill dan profesi kita masing-masing agar dapat melahirkan generasi yang cerdas dan berkualitas. Jika kita telah melakukan hal tersebut, berarti kita telah melakukan amal soleh karena berguna bagi nusa dan bangsa. Sebagai balasannya, Allah menjanjikan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9 yang berbunyi, Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sadaqallahul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal kebajikan, bagi mereka pahala yang berlimpah ruah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hadirin rahimakumullah. Ya mustami'in, ya mustami'at. Ladies and gentlemen, Dari uraian tadi dapat kami simpulkan bahwa untuk membangun negara ini dari keterpurukan dan keterbelakangan dibutuhkan SDM yang berkualitas, dan SDM yang berkualitas adalah manusia yang memiliki iman yang kuat, ilmu yang mantap, dan keterampilan yang cakap. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dibutuhkan kerjasama dan sama-sama kerja semua pihak, baik keluarga, pemerintah, dan seluruh masyarakat. Terakhir, marilah kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan iman dan ilmu kepada anak-anak muda kita sehingga dapat membangun bangsa ini menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. amin. Ya Rabbal Alamin. Sekeping hati dibawa berlari, Jauh melalui jalanan sepi, Jalan kebenaran indah terbentang. Bangkitlah para pemuda, tingkatkan SDM kita. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang. Bangkitlah para pemuda, tingkatkan SDM kita. Sampai di sini kami berkalam. semoga hadirin dapat berfaham. kami pamit bersama salam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.